Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus ibu-ibu Majelis Taklim Aisyah yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kembali. Allah mudahkan kita berkumpul di sisa function room, yang mudah-mudahan Allah jadikan apa yang kita lakukan pada hari ini mendatangkan manfaat yang banyak insyaallah. Tib jamaah usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena memang hari-hari ke depan ini ujian itu bukan makin ringan tapi makin berat. Bersama dengan baiknya agama yang kita miliki karena kita menuntut ilmu, dan memang dalam agama kita ini Allah akan letakkan ujian yang terberat, itu ujian para nabi dan rasul, kemudian para sahabat, para tabi'in, orang soleh, hingga kita mungkin yang belum apa-apa kali ya. Karena memang ujian itu lambang cintanya Allah, tapi tidak mengurangi seperti apa yang dijanjikan. Nanti ada bahasan tentang mizan nih. Mizan itu kan timbangan, dimana dulu di zaman Nabi Musa ada satu riwayat di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, ketika Nabi Musa mengatakan sesuatu kepada Allah, kata Nabi Musa, ya Rabbi akhbirni, ya Tuhanku alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Duhai Tuhanku, kata Nabi Musa, alimni, berikan ilmu kepadaku yang aku dengan ilmu tersebut bisa meminta kepadamu dan bisa mengembalikan semua kepadamu gitu. Kata Allah, ya Musa, kul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah ya Musa. Nabi Musa mendengar Allah bilang la ilaha illallah, kullu ibadika yaquluna hadza, bukankah seluruh hambamu juga berkata tentang la ilaha illallah? Kok cuma la ilaha illallah, kayak dicibir tuh la ilaha illallah. Kata Allah, ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna wal ardina sab'a fi kaffah wa la ilaha illallah fi kaffah malat bihina la ilaha illallah. Kamu jangan remehkan la ilaha illallah Musa. Kamu tahu timbangan ada dua daun timbangan kan? Kalau satu daun timbangan itu diletakkan di situ 7 lapis langit dan isinya, kecuali aku, dan 7 lapis bumi dan isinya. Pada daun timbangan lain la ilaha illallah malat bihina la ilaha illallah. La ilaha illallah lebih berat. Jadi dari dulu sudah diinformasikan bahwa nanti ada timbangan. Timbangan Allah itu punya 2 daun, kiri dan kanan. Nanti akan itu yang kita alami di padang mahsyar nanti. Akan ditimbang semuanya. Bahkan nggak ada yang bisa lolos dari perhitungan Allah. Bahkan bumi pun yang pernah kita pijak pun disuruh bersaksi sama Allah. Diperintahkan untuk
berkata tentang apa yang pernah ada di atasnya. Oh, Masya Allah ya. Makanya ini ulama sering menekankan kepada kita bahwa waktu yang kita di atasnya, usia yang kita miliki ini adalah jejak yang akan kita dapatkan di akhirat nanti. Pandai-pandailah berilmu sebelum berkata dan beramal ya. Taib yang punya buku, kita sedang membahas perjalanan ke-8 bab tentang al-mizan, berpiringan dua, berdaun dua mizan itu ya. Iya, salah satu akidah ahli sunnah wal jamaah, mereka meyakini adanya mizan. Bahkan bukan cuma beriman dengan adanya mizan, mereka orang Islam yang beriman itu menyiapkan diri dengan bekal iman dan takwa ya, akan berjumpa dengan waktu itu gitulah. Karena ini keyakinan hak, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dijelaskan dalam Sahih Bukhari, bahkan Imam Muslim juga meriwayatkan, sehingga hadis ini muttafaqun alaih, di mana sahabat yang bernama Abdurrahman bin Sakhar atau Abu Hurairah, beliau pernah mengatakan bahwa ada sabda Nabi di mana Nabi menginformasikan pada hari kiamat nanti akan datang seorang lelaki besar kemudian gemuk. Di sisi Allah dia tidak seberat satu helai sayap nyamuk pun. Kemudian Allah berfirman, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yawmal qiyamati waznan. Ada di surat Al-Kahfi yang suka kita baca tuh kalau hari Jumat, malam Jumat ya. Makanya kalau baca Al-Kahfi jangan 10 ayat doang, nggak ketemu nih ayat, nggak ketemu. Tapi kalau kita baca sampai habis ketemu ayatnya nanti ya. Kita tahunya Al-Kahfi cuma 10 ayat aja gitu ya. Kayak Quran cuma qul huwallahu atoina wal asri, tipis Qurannya gitu. Ada ayat yang mengatakan ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka ini orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Tuhannya. Wa liqaihi, begitu pula ingkar dengan perjumpaan pada Allah nanti. Wa habitat a'maluhum, dan Allah hapus amalan mereka. Fala nuqimu lakum yaumal qiyamah wazna, dan kami tidak menimbang amalan mereka pada hari kiamat. Ada ayat-ayat tentang timbangan tuh banyak di Quran. Cuma di buku ini dijelaskannya di surat yang sering kita baca Al-Kahfi itu ya, bahwa Allah firmankan orang yang tidak ditimbang oleh Allah berat dengan timbangan itu orang yang dipastikan neraka lah. Ya. Kenapa dan gimana ciri-cirinya? Allah bilang alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka orang yang suka ingkar dengan ayat-ayat Allah. Ayat itu dua, ayat tersirat, ayat tersurat. Kalau tersirat itu fenomena alam ya, hujan kita bersyukur, terik kita bersabar ya. Datang ke sebuah tempat Allah bikin panorama indah, kita berkata Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar gitu ya. Atau apalah. Tapi kalau ayat tersurat Quran, Allah bilang mereka itu orang yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, kafir. Nggak tahu kalau alam ini yang nyiptain Allah dan dia nggak sadar dia bagian dari alam. Atau mungkin memang dia nggak yakin dengan Quran yang dia baca. Padahal Quran itu kalamullah, ucapan. Bahkan para masyayikh, salah satunya Syekh Abdul Razak, kalau kita suka di Madinah, ada majelis beliau itu ya. Beliau mengatakan orang yang pengen dekat sama Allah bukan cuma saat sujud dekat dengan Tuhannya atau berdoa kepada Tuhannya. Kalau mau dekat sama Allah, dekatlah dengan wujud Allahnya. Wujud Allah nggak ada di dunia, nggak ada. Tapi kan suaranya ada, kalamullahnya ada, ucapannya ada. Maka sedekat-dekat hamba itu ketika baca Quran. Bahkan ada yang mengatakan keberkahan itu datang di dua tempat. Tempat yang pertama baca Quran, tempat yang kedua dekat sama orang tua. Ya. Kalau perempuan sudah nikah ya berbakti di rumah, keberkahan tuh adanya dua. Kalau laki-laki ya tetap harus orang tua nomor satu ya.
supaya berkah. Quran jangan nggak dibaca, kemudian dekat dengan orang tua, itu keutamaan dan keberkahan yang dijanjikan. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim, mereka orang yang ingkar dengan ayat-ayat Allah. Waliqaihi, mengingkari perjumpaan dengan Allah, seakan-akan apa yang dia perbuat nggak mungkin dihitung lagi di akhirat nanti. Fahabitat a'maluhum, orang yang begini kalaupun dia bawa pahala sebanyak mungkin, kayak surat hal ataka hadisul ghasiyah, ada ayat apa? Wujuhu yawma idzin khasi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tuh kalau orang laki tuh ngerti ayat, tiap Jumat dibaca. Wujuhu yawma idzin khasi'ah, akan ada muka-muka yang tertunduk malu nanti di akhirat. Amilatun nasibah, malunya seperti apa? Malulah dia merasa sudah banyak berbuat kebaikan, dia bawa ke Allah sebagai modal masuk surga, cuma malu karena Allah batalkan semua kebaikannya. Wujuhu yawma idzin khasiyah amilatun nasibah, kebayang udah pede ketemu Allah bawa pahala ditolak. Tasla naron hamiyah, dimudahin masuk neraka hamiyah, neraka macam-macam, hamiyah salah satunya. Ya Allah, aku udah ibadah, udah sholat, kirain sorga gitu ya. Belajar kecewanya gitu, kayak ibu masak, bikin kopi di rumah, ya Allah nggak ada yang makan gitu ya. Ya Allah nggak ada yang muji, nggak ada yang nyenggol gitu ya. Itu belajar kecewa lah ya, supaya di akhirat nggak terlalu kaget-kaget banget kalau kecewa. Enggak lah, cuma ngomong. Nggak, semua nggak ada yang mengecewakan nanti insyaallah. Iya, wallah, karena physically, secara fisik gitu ya, kan Nabi udah bilang innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tuh nggak dibikin bingung sama suar tuh foto diri kalian gitu loh. Allah nggak dibikin bingung dengan warna baju, tampang, kulit, tinggi, pendek, gemuk, kurus, nggak ngaruh, nggak ngefek. La yanzuru ila suwarikum, karena Allah ciptakan kalian beragam, suku bangsa berbeda dengan warna karakter yang tidak sama, tapi tujuannya sama, untuk ibadah. Ya, mau gimana pun bentuk kalian, Allah cuma nanya ibadah. Sama dengan anak-anak kita nanti, apapun kondisinya, sempurna tidak sempurna, jangan terlalu sedih, karena Allah ciptakan dia tuh untuk ibadah. Ya Allah Ustaz, anak aku bantet nggak gede-gede misalnya. Ada kan yang anak gede-gede, ada apa sih bahasa bantet ini? Bantet ya gitu ya. Ada juga yang autis, ada juga yang begini begitu. Ya Allah Ustaz, nanti kalau gede di kerjanya apa ya? Urusan Allah. Ngapain musingin masalah kerjaannya anak? Kan rezeki urusan. Ya cuman kan ya Allah Ustaz, lihatlah fisiknya. Siapa jodohnya nanti? Urusan Allah. Urusan Allah. Saya kemarin tawaf di Ka'bah, saya ketemu orang itu bukan lagi hitam, biru gitu loh. Hitamnya bener-bener hitam gitu. Dia saking ada kan yang sampai lamia gitu loh ya, hitamnya itu hitam ikan gapi, hitam banget, black molly gitu ya. Saya sih ketegor, alhamdulillah, masya Allah ya. Tapi dia gandeng, itu perempuan cakepnya orang, masya Allah, putih cantik, karena kan lagi ihram nggak pakai cadar kelihatan. Oh masya Allah ya. Ya Allah, ini Allah memang kalau mau ngatur rezeki mah terserah Allah sih. Maksudnya supaya kita tahu kalau logika kita siapa yang mau nih, kan gitu bahasanya. Kan kita suka gitu kan, suka ukuran kita kan. Jangan ada tiga yang kita nggak bisa komplain, ini urusan Allah. Rezeki, maut, jodoh. Kita kadang-kadang kalau rezeki nggak pernah kita komplain, dapat rezeki lumayan betul. Kematian juga sedihnya sebentar. Tapi kalau masalah jodoh di demo sih bapak, betul masalah. Padahal tiga ini kita nggak bisa komplain, urusan Allah. Ya maksudnya gitulah ya. Jadi Allah nggak ngelihat pada foto diri kalian lah.
Allah juga nggak ngelihat pada harta kalian, wala illa amwalikum, walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Yang lihat hati dan perbuatan. Jadi kalau kamu yang cantik, ganteng, bisa gak bersyukur? Karena syukur itu membaguskan hati, memuliakan pekerjaanmu gitu. Atau kamu yang mungkin merasa nggak bagus, yang nggak ganteng, nggak cantik, bisa gak sabar? Karena sabar itu mendatangkan kebaikan. Karena kalau pakai hati menyikapinya, doa orang cakep sama orang jelek sama ketika ngaca, betul? Emang Allah bedain doanya? Doa orang jelek, doa orang cakep, doanya sama. Mau cakep mau jelek, tuh kaca murah apa mahal, bentuknya bulat apa kotak, bodo amat. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khulqi. Ya Allah, seperti engkau baguskan tampangku, baguskan akhlakku. Allah suruh kita pede di situ. Karena bahasa Nabi kama hasanta khalqi, seperti kau baguskan penciptaan diriku, fahasin khulqi, baguskanlah akhlakku. Intinya itu, ya akhlak dikatakan bagus penyebabnya dua, syukur sama sabar. Ya bersyukurlah kalau merasa nyaman di dunia, yang kaya, yang serba cukup, yang ganteng, yang cantik, bersyukurlah. Tetap ganteng juga kaya kan nggak lama, cantik juga nggak lama gitu. Yang merasa miskin, jelek, sabar, paling berapa lama lagi kan gitu ya. Maksudnya ngentengin supaya kita nggak terlalu, ya Allah kenapa sih kita komplain. Karena yang dikhawatirkan, ana ingda zonni abdi bi, aku ini menurut prasangka hambaku, kata Allah ya. Nanti akan berkait dengan mizan, karena timbangan. Kalau Anda bersyukur, Anda sabar, mizannya itu berat. Ya, dan Allah sudah kasih bocoran, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin, udah ada bocorannya. Pokoknya kamu berbuat baik pasti ada balasannya, kamu berbuat buruk pun ada balasannya, ada timbangannya. Innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah, maut yang kalian menghindarinya, ya, maut yang kalian hindari, fa innahu mulaqikum, pasti mendatangi kalian. Jadi udah nggak usah khawatir, nggak usah ditunggu, maut pasti datang. Tafiruna minhu, tapi kan kalian pasti menghindari maut. Nggak ada yang sengaja pengen ketemu, mau kemana bu, buru-buru mau ketemu maut. Ya nggak bakal ada yang berani. Ya pasti ujung-ujungnya kita sakit aja berobat supaya sehat, supaya nggak mati. Pasti ujung-ujungnya itu ya, olahraga biar sehat supaya nggak sakit. Karena kalau sakit mati, pasti takut mati ujung-ujungnya. Innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, dia akan menemui kalian. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan nanti kamu akan dibawa kepada Allah, alimul ghaibi wasyahada, yang maha mengetahui, yang maha menyaksikan. Summa turaduna ila alimil fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, akan dibalikin semua catatan amal kalian, nggak ada yang meleset, udah situ deh, udah kecatat semua, ada urusan. Ya kalau di dunia kan saya bilang, kalau masih pakai CCTV mah radius 95 derajat nggak ketangkep, karena kan cuma 90 derajat dia kena semuanya, lebih dari itu enggak. Tapi kalau CCTV merek Rokib dan Atin, bukan made in China lah, nggak bakal lolos. Nggak. Udah bu, mendingan tobat dah, nggak usah belaga-belaga dah ya. Kalau sama Allah mah mendingan kita bangun malam jujur ngomong, mendingan gak usah pakai ada yang ditutup-tutupin, sama Allah udah ketahuan. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, karena Allah tahu mata yang berkhianat, Allah tahu hati yang berbisik, Allah tahu. Orang bisa kita bikin nggak tahu, tapi kalau Allah maha tahu gitu loh. Ya kita bisa pura-pura sama orang, sama Allah nggak bisa gitu. Ya. Kita bisa pura-pura dalam politik, dalam kancah politik, ya
Di situ ajang di mana kita berbohong bisa dihormati, berdosa bisa dihormati di situ, betul nggak? Atau mungkin antara pasangan suami istri berbohong itu diperbolehkan, betul? Ya. Tapi kalau untuk urusan Allah jangan dah. Jujur apa adanya kalau urusan sama Allah. Kenapa? Karena ada poin di mana nanti timbangan itu nggak bisa dibohongin. Ya. Allah perintahkan bumi berkata, wa tukallimuna aydihim, tangan bakal ngomong, wa tashhadu arjuluhum, kaki bakal jadi saksi. Bi anna rabbaka auhalaha, karena Tuhanmu mewahyukan untuk itu. Udah, kita nggak bisa komplain sudah. Disitulah yang mesti kita tahu. Terus kenapa kita nggak mau taubat? Kenapa kita nggak mau istighfar? Masih punya waktu. Orang dibikin tutul sama Allah suuzon, padahal Allah tuh maha baik loh. Tuh kita kalau belajar hadis tentang kebaikan Allah, kita ya akan lebih pede lah meninggal lah. Ya, karena kita kan banyak ditakut-takutin sampai lupa kalau Allah tuh maha baik. Ampunan Allah tuh lebih besar ketimbang murka Allah. Ya, sampai orang yang seumur hidup berbuat kufur saja, selangkah lagi masuk neraka, bisa Allah masukin surga. Laqinu mautakum la ilaha illallah, ajarkan si mayit la ilaha illallah. Siapapun man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, surga. Banyak riwayat di mana ada orang yang berwasiat sama orangnya. Nabi ceritakan dulu, kata Nabi, ada orang yang baik cuma tetap takut dia berbuat maksiat. Dia bilang sama keluarganya, kalau aku meninggal nanti tolong bakarlah mayitku, kemudian debunya buang ke laut biar terkena angin. Ya, dibuanglah, sudah kejadian gitu. Di akhirat dikumpulin lagi tuh debu sama Allah, dijadikan lagi dia. Allah tanya, kenapa kamu minta dibakar? Aku takut ada dosa dan berjumpa denganmu membawa dosa. Kata Allah kepada malaikat, masukkan dia ke surga karena rasa takutnya. Tapi nggak usah minta dibakar, nggak usah gitu. Ini cuma bocoran rahmatnya Allah tuh ya, wasiat kulla syai'. Jadi banyak sekali yang kita di luar dugaan. Kayak saya juga pernah bilang, Nabi pernah mengatakan ada perempuan yang seumur hidup menjual diri, kemudian dia bertobat, orang semua nggak terima tobat dia, bahkan jijik dengan masa lalunya. Yang mau nerima kebaikan cuma seekor anjing yang minum dari sepatu kulitnya itu kan. Setelah kasih minum dia mati. Masuk surga cuma gara-gara ngasih minum. Bukan berarti beli anjing ntar pulang sih, bukan. Cuma ada hal yang mesti kita ketahui, bahwa Allah itu maha baik. Ya, kalau Allah baik, kenapa kita nggak manfaatkan kebaikannya? Di zaman Nabi ada orang yang bermaksiat, kemudian datang ke Rasul, ya Rasulullah, aku bermaksiat, bertobatlah. Ketika dia sudah bertobat, datang lagi beberapa hari, dosa lagi ya Rasul, tobat lagi kata Rasul. Tobat lagi, terus datang lagi, bikin dosa lagi ya Rasul, tobat lagi kata Rasul. Terus apa dia bingung, ya Rasulullah sampai kapan Allah ampunin saya? Kata Nabi, sampai engkau capek minta ampun. Subhanallah ya. Karena Allah nggak ciptakan orang tanpa dosa. Kullu bani Adam khata. Apalagi perempuan dikasih bocoran banyak di Quran, di Sunnah kan. Laki jarang dikasih bocoran, perempuan menikmat banget dah. Nabi bilang, aku dibukakan neraka, aku lihat perempuan paling banyak. Itu kan kabar gembira. Loh, jadi mau nggak mau takut gitu loh, karena laki merasa aman loh, tuh kan gitu. Betul gak? Kalau peringatan itu lambang kasih, lambang cinta. Ya Allah makasih banget dikasih gambar perboden ada jurang. Kalau enggak kan kita lost. Ya kalau kita mau berhusnuzon dengan syariat, Allah bilang begitu. Diingetin perempuan, ya Allah banyak banget peringatan tentang perempuan, banyak banget. Sehingga perempuan ketika tahu, oh iya, inna kaidakunna azim. Ya, perkataan siapa tuh? Yusuf. Nabi Yusuf kurang ganteng apa? Ya bohong, orang gak demen ngelihat beliau. Ya Nabi aja Isra Mi'raj di langit keempat ngelihat Yusuf bengong. Dia cerita di dunia, di langit yang keempat aku ketemu saudaraku Yusuf. Aku ngelihat sepertiga kecantikan dunia di wajah Yusuf. Emang ganteng Yusuf. Yusuf bukan Ucup, Yusuf. Kita kadang-kadang suka Yusuf, Ucup anak ponjol, beda lagi. Yusuf. Yusuf Masya Allah ya. Tapi Yusuf yang ganteng ini tetap kena fitnah perempuan, betul gak? Ya,
malah terpincut sama istri orang. Ya, padahal banyak gadis yang suka sama dia. Makanya kata Yusuf, inna kaidakunna azim. Tuh perempuan tuh, tipu daya kalian nih, masya Allah perempuan ya. Ya, jangan suka mengumbar. Kalian nggak ngumbar aja, orang bisa terganggu. Apalagi kalian ngumbar gitu loh. Makanya dibilang al-mar'atu aurat. Perempuan tuh aurat. Aurat itu, perawatannya khusus lah ya. Bahannya khusus, perlindungannya khusus. Perempuan tuh dikhususkan. Makanya kalau sampai Quran bilang waqarna fi buyutikunna, itu nikmat banget. Laki mesti paham tuh. Sebaik-baik tempat buat perempuan rumah. Dan sebaik-baik perempuan yang paling betah di rumah. Lihat-lihatan. Nggak, saya cuma ngasih bocoran-bocoran doang ya. Mau dipakai alhamdulillah, nggak dipakai bodo amat. Ini nyampe dulu dah. Dikasih bocoran ya, sebaik-baik tempat buat perempuan ya di rumah. Berarti laki mesti paham tuh. Ya, kalau memang rumah paling baik buat perempuan, fasilitasi supaya dia betah. Ini potong nih, bagus nih. Jadi status, biar laki gue denger gitu ya. Ya, karena memang orang disuruh seneng sesuatu nggak bisa kayak model gini. Apa warajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid itu orang yang bakal dilindungi di padang mahsyar nanti. Cuma kan orang nggak semerta-merta bisa terikat dengan masjid. Ada apa di masjid sampai terikat kan gitu? Ya berarti kan mesti kreatif. DKM Takmir mesti memfasilitasi kayak Masjidil Haram. Kenapa orang senang Masjidil Haram? Karena nggak ada jual beli. Di semua serba gratis, betul? Korma dikasih, air dikasih. Apalagi ini mau Ramadan. Semoga dimudahkan pada puasa di sana nanti insyaallah. Kita ketemu nanti insyaallah ya. Di sana tuh ya Allah, pansa orang pada betah karena nggak ada jual beli. Hari gini di negeri kita air zam-zam berapa harganya, betul? Di sana mah asal mau. Maka saya suka bilang kalau di airport pulang umroh tuh pada nungguin apa? Nungguin zam-zam. Kenapa nggak pada minum di sana gitu? Kenyangin di sana gitu. Di sini tuh mahal, betul ya? Sana gratis, nggak ada jual beli. Kalau tuh Ka'bah adanya di Jakarta, pasti yang keliling wak ya dingin. Emang orang kita kan emang begitu kan? Di negeri Arab orang berbondong-bondong ke Haramain, ke Ka'bah atau ke Nabawi, pulang berbondong-bondong. Orang Arab melihat orang penuh, itu kardus keluar semua isi air, halal, betul? Karena mindset mereka bagaimana memberi. Kalau kita ngeliat orang kumpul, nah apa yang dijual, gitu loh. Beda kita begitu, beda kita, akuin aja ya. Makanya Allah banyak nggak kasih kita banyak keberkahan ya, karena kita kurang berpikir bagaimana mendatangkan manfaat, gitu ya. Tayyib, jadi jelas sekali. Ya Allah berikan kemuliaan, Allah tanamkan sejuta kemuliaan buat orang yang paham kemuliaan tersebut, ya diberikan sama Allah. Nah, ketampanan, kecantikan, kegagahan, kebagusan di dunia tiada faedahnya di sisi Allah. Ya, yang Allah butuhkan tuh iman. Bisa gak dengan yang kau rasa senang kok bisa bersyukur, nggak senang kok bisa bersabar? Allah cuma pengen lihat itu. Orang nggak diukur dari ujiannya. Jangan suka jadi hakim buat ujian orang lain. Jangan suka bilang dia sih orang nggak bener, makanya gini-gini. Nggak boleh. Ya, apa sih manfaatnya jadi hakim buat orang lain? Mendingan kita liatin kalau ujiannya berat, ya udahlah, mudah-mudahan dia kuat lah insya Allah. Ahsan begitu. Ya Allah dia senang banget ya, keluarganya baik-baik, suaminya baik, anaknya semua masya Allah. Mudah-mudahan dia bersyukur. Itu lebih baik. Karena orang yang mendoakan orang yang tak tahu didoakan, 70 malaikat mengaminkan buat dia. Jangan suka jadi hakim buat orang lain. Ya, apalagi ngelihat orang dengan ujiannya lah. Wallahi Nabi Yusuf mengatakan inna kaidakunna azim. Perempuan dapat bocoran tuh, hati-hati fitnah, propaganda fitnah kalian tuh besar banget gitu ya. Supaya kalian nggak keenakan dengan itu gitu loh. Yo berarti ini harus hati-hati nih. Karena perempuan punya kemampuan buat memutarbalikan semua. Perempuan punya kemampuan buat begini begitu. Punya kemampuan. Udah jangan digali tuh kemampuan gitu loh. Karena akan terjadi fitnah nantinya. Kesian kalian yang nanti akhirnya tadi kabar tentang di neraka banyakkan perempuan
Itu bukan karena perempuan nggak sholat, nggak puasa, bukan. Karena tadi propaganda kufur asyir. Gampang melupakan kebaikan yang banyak karena satu kesalahan. Lupa kalau pernah dia berbuat baik, ya udah diberikan mobil, difasilitasi kendaraan, bahan bakar diisi, disuruh kamu udah ada mobil, bahan bakar nggak pernah masalah. Cari deh kajian yang rajin sedikit, jangan ngungkit-ngungkit pemberiannya. Memang mobil situ yang ngasih, tapi spion aku yang ganti gitu. Spion bisa kalah dengan mobil gitu loh. Itu kayak gitu tuh, ya Allah ya. Ya Allah Ustadz, saya 20 tahun berumah tangga Ustadz, nggak ada masalah. Tahun ke-21 dia mengkhianati saya Ustadz. Saya nggak terima dunia dan akhirat. 20 tahun nggak diperhitungin. Cuma gara-gara satu kesalahan. Udah gitu ngajak Ustadz pusing lagi. Coba pikirin Ustadz, suruh mikirin dia. Ama lakinya belum beres, Ustadz suruh mikirin lagi. Ya Allah. Ya, Ustadz dengan santai mengatakan ya alhamdulillah Bu. Oh, alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah suami ibu berbuat salah tuh alhamdulillah. Kok jadi alhamdulillah Ustadz? Ya kalau sampai tahun ke-21 dia nggak berbuat salah, ini bukan orang, malaikat. Dan ibu salah nikah gitu ya. Kalau malaikat memang nggak punya salah karena nggak punya syahwat. Orang punya. Coba dilihat hukum sebab akibat. Karena nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Dulu kan dia nggak begini, sekarang dia begini. Coba muhasabah diri. Ya karena orang kalau sudah berdua nggak mungkin salah sebelah, dua-duanya salah. Atau memang nggak salah dua-duanya, cuma masing-masing menginspirasi orang untuk berbuat salah. Ini agak bijak lah kalau kita berpikir kayak gitu ya, supaya nanti ketika masuk di hari kiamat di mizan itu timbangannya sedetil itu gitu lah. Ya dimana keadilan Allah akan tegakkan. Saat itu nggak ada lagi yang tertutup kecuali terbuka. Makanya Allah bilang, para sahabat mengatakan dan ulama juga menjelaskan, apa yang kau rasa dalam bentuk ketampanan, kecantikan, kegagahan, kebagusan di dunia, ya tiada faedahnya di sisi Allah itu kalau iman kita nggak berefek untuk itu gitu loh. Jadilah orang yang menstabilkan iman dalam semua ujian. Nah, ini bab mizan ini dijelaskan penyebab yang akan ditimbang, karena mizan itu kan timbangan, ada 2 daun gitu ya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah mengambil kayu untuk bersiwak dari sebatang pohon siwak, pohon arok, siwak ya. Dia adalah sahabat Nabi yang kecil betisnya. Terpaan angin menyingkap bajunya hingga para sahabat tertawa karena melihat betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil. Nabi bertanya kepada para sahabat, apa yang membuat kalian tertawa? Mereka menjawab, wahai Nabiullah, betisnya kecil. Kata Nabi, demi zat waladi Muhammad Fiyadi yang ada juama di tangannya, sungguh kedua betis tersebut lebih berat di mizan timbangan daripada gunung Uhud. Jadi dulu sahabat juga sama punya kekurangan. Ya, ini sahabat Abdullah bin Mas'ud itu betisnya kecil. Orang kalau ngeliat dia ketawa karena nggak matching bodinya gitu ya. Badan gede, kaki kecil, kayak film-film karton gitu ya. Abu Bakar gitu. Abu Bakar kalau jalan selamanya isbal. Ya. Dan orang nggak ada yang bilang Abu Bakar isbal, nggak begitu. Kalau kita syuting dikit ya kedodoran, ya isbal gitu kan. Saya suka banyak tuh netizen suka komplain kayak begitu ya. Karena kebiasaan kita nih kalau belajar ya nggak mengkritisi diri sebelum datang ilmu. Akhirnya talbis, banyak ilmu yang nggak bermanfaat. Ya, ada satu bab buku Hilyatul Thalibul Ilmi itu, kalau ibu-ibu bisa fokus datang, nggak masuk gitu ya, fokus bisa kita kaji, itu bagus tuh buku. Supaya apa? Supaya nuntut ilmu tuh ada bekas. Karena nanti gurunya sama, kajiannya sama, di tempat yang sama, di waktu yang sama, cara penyampaiannya pun sama, hasilnya beda. Karena wadahnya nggak sama. Ilmu itu cahaya Allah. Cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Nah kan kita nggak tahu maksiat. Saya sih alhamdulillah Ustaz, ini hari nggak bikin dosa. Cuma memang saya agak sedikit ngebentak laki dari pagi, itu dosa lah. Kita emang dosa tuh nggak berasa sih ya, cuma efeknya. Mahaka fi nafsik wa karita yatoliha alinas. Dosa itu memang nggak berbentuk ya, tapi kalau kita tahu itu dosa kayak berat beban di batin. Mahaka fi nafsik, tetap yang namanya dosa itu kayak nyesek kalau inget. Wa karita yatoliha alinas,
benci kalau orang lain tahu. Ya itu dosa, hukum asal dosa. Makanya dosa-dosa itu menjadi penghambat datangnya berkah. Tapi teman aku, Ustaz, kalau dibilang dosa banyakan dia loh, Ustaz. Karena aku tahu dia gitu. Tapi kok hafalan Quran banyakan dia gitu loh. Oh, enggak ukuran. Kalau bicara penghafal Quran, ya Ibnu Muljam ahli tafsir, bunuh Sayyidina Ali. Enggak ukuran. Kalau hafal mah kepandaian, manfaat tidak hafalan, itu yang paling penting. Makanya orang tua kita nih, ibu kita, nenek kita, ya karena saya punya teman penghafal Quran saya tuh nenek saya rahimahullah gitu ya. Ya Allah, kalau adu hafalan banyakkan kita ketimbang mereka. Tapi demi Allah, kalau bicara kebaikan, nggak terbayar kebaikan mereka. Ya, kenapa? Karena ilmunya bermanfaat. Kita punya ilmu, manfaatnya belum sebanyak mereka orang. Ya jujur lah, suka ada bahasa-bahasa bijak mengatakan satu ibu yang tidak sekolah di zaman serba sulit, kompor masih dicolok dan lain-lain gitu ya, pompa air masih dipompa, belum kayak sekarang, bisa megang 5-6 anaknya sendiri tanpa asisten rumah tangga. Loh, hari gini banyak anak perempuan bertitel, berpendidikan, masa 5 anak nggak bisa nengokin ibunya sekali juga. Kita nggak sekelas mereka lah ya, kita nggak sekelas mereka. Makanya agama tuh bicara manfaat, bukan cuma jejak pendidikannya, bukan titelnya, manfaatnya apa. Ya hari gini banyak anak-anak yang bertitel meninggalkan rumah, ibunya ibu lagi apa, ya namanya udah tua, ngapain ya, start sendiri aja lah, zikir-zikir aja. Ya Allah, semoga Allah berikan ibu ketenangan, amin. Ya Ustaz, kita nih kalau udah nggak muda lagi, udah tua kayak gini nih, cuma kayaknya pernah punya anak. Ini saya ngobrol, maksudnya pernah punya anak, Bu? Iya dulu kayak pernah, sekarang nggak ada yang kelihatan satu juga. Ada yang saya ajarin jalan, udah bisa jalan, nggak pulang-pulang. Ada yang saya ajarin nabung, nyari duit, pinter udah kaya, boro-boro nengok. Ini mah kisah nyata, Bu. Saya deket banget sama orang-orang tua, saya suka ngobrol sama mereka karena kita kan bakal tua, ada bayangan gitu ya, supaya kita nggak terlalu asing di usia tua, ya kita ngobrol lah sama orang tua. Apa itu? Ya, kenyataannya ya seperti itu. Kenyataannya ya seperti itu, dan kita akan mengalami masa itu. Ya makanya dengan ilmu kita akan menjadi orang yang seperti Allah ciptakan kita. Apapun kondisinya tetap fokus. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, apapun kondisinya. Ya saat muda kita beribadah, kita berumah tangga tetap ibadah, kita punya anak ibadah, pun anak dewasa meninggalkan kita tetap ibadah. Karena kita tahu yang nggak pernah ninggalin kita ya Allah. Ya, yang nggak pernah komplain dengan kita adalah Allah. Yang siap diminta adalah Allah. Dekatlah dengan Allah. Mulailah merasakan halawatal iman, manisnya iman. Yakni ketika kita sholat manis, sedekah manis, berumah tangga, bermuamalah semua manis. Bagaimana caranya? Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih utama, ukurannya itu. Yang kedua, yakni betul-betul belajar benci dan cinta karena Dia, karena Allah. Dan yang terpenting, ya benci untuk balik kepada keburukan di masa lalu. Kalau 3 ini Anda miliki, Anda akan menjadi orang yang tenang dimanapun Anda berada. Karena Allah mengatakan, kata Allah, alladzina tatma'inu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Orang yang mengingat Allah dimanapun dia berada, ya wallah, ya Allah akan berikan ketenangan. Jiwanya tenang, nggak ada komplain dalam hidup. Apalagi dia tahu hidup yang singkat ini kan cuma transit, bukan tujuan. Jadi dia lebih fokus kepada menunggu mempersiapkan diri untuk datang waktu di mana selesai dia transit. Dan waktu itu makin mendekat, bukan makin jauh. Waktunya makin mendekat, bukan makin jauh. Maka dia akan maksimalkan sebaik mungkin. Taib, ya. Dijelaskan seperti itu. Jadi itu dalil tentang adanya mizan di Quran surat Al-Kahfi ayat 105, di riwayat Imam Ahmad, Abdullah bin Mas'ud pun seperti itu. Kemudian dalam buku ini dijelaskan tentang
Apa itu mizan? Mizan ya seperti yang dijelaskan tadi. Mizan itu adalah timbangan yang memiliki 2 daun. Ya, memiliki dua daun. Ya, ada di Quran, ada di Sunnah. Kemudian ketika orang meyakini bahwa timbangan memiliki 2 piring dan 1 penunjuk neraca keseimbangannya, ini sudah merupakan bagian dari akidah karena infonya seperti itu. Walaupun sekarang kita lihat banyak timbangan digital lebih canggih ya. Kenapa sih Allah nggak bikin yang canggih gini? Lah itu sih masyiahnya Allah. Terserah Allah. Kembali ke hukum asal. Makanya simbol keadilan juga adalah timbangan ya, yang ditutup matanya gitu ya. Bahkan tadi Nabi Musa pun diamsalkan, kalau kau tumpuk dunia dan isinya, langit dan isinya kecuali Allah pada sebuah daun timbangan, nggak kebayang penuhnya kayak gimana tuh. Tapi la ilaha illallah pada daun timbangan lain, malat bihina la ilaha illallah, ternyata la ilaha illallah lebih berat. Kenapa? Karena yang kau miliki seukuran 7 lapis langit dan 7 lapis bumi nggak kebawa mati. Tapi la ilaha illallah penyebab Anda masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah surga. Laqinu mautakum. Yang mau mati suruh ajarin, apalagi kita yang hidup. Kalau yang mau meninggal saja suruh belajar tauhid, gimana kita yang hidup nggak belajar? Luangkanlah waktu untuk belajar ya, masya Allah. Taib, syubhat dan bantahannya dijelaskan dalam buku ini. Kata mizan, walaupun diantara maknanya adalah al-adlu, keadilan, namun di sini tidak benar jika dimaknakan dengan keadilan, karena mutlak adalah mizan itu timbangan. Pendapat yang menyatakan bahwa mizan adalah keadilan ini merupakan sifat Mu'tazilah, orang-orang yang meyakini tentang sesuatu dengan logika. Ya udahlah, letter luck. Kalau dibilang mizan itu merupakan mizan merupakan timbangan, ya, yakini memang mizan itu timbangan ya. Ini sudah gimana? Oh iya, tapi dengar kan, kenapa ini kan? Kedengeran kan segini? Oh gitu. Di mana nempelin ini? Gitu, tape ya. Ya. Taib ya. Nah, bantahan ada karena ada keyakinan orang tentang timbangan ya. Itu maknanya keadilan. Padahal kalau Allah bilang timbangan ya timbangan ya. Adapun tentang manfaat timbangan menimbulkan keadilan lain lagi nanti. Nah, itu kita mesti yakin. Ya, seperti tadi bahasa Allah tentang 7 lapis langit. Itu bocoran langit itu berlapis-lapis 7. Dan isinya berarti berisi, kecuali aku, berarti Allah di mana? Di atas langit. Itu akidah. Dan jangan pernah bilang Allah di mana-mana. Ya, ilmunya Allah di mana-mana. Tapi Ar-Rahman 'alal arsy istawa, beristiwa di atas ars. Dan 7 lapis bumi dan isinya. Bumi berarti berlapis-lapis. Itu informasi. Banyak yang terjadi di akhir zaman, orang baru yakin, oh iya. Kayak was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Baru-baru ini aja ada profesor Jepang yang menemukan ada bintang at-tariq yang sering bunyi tok 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 di bagian dari rasi bintang yang ada. Beriman dia dengan itu. Baru-baru ini aja orang yakin ternyata kalau minuman kena lalat, celupin di sayap satunya itu adalah obatnya. Ya, kita orang Islam cuma kurang iman doang. Dikasih solusi, kalau memang mentok jangan halalin yang diharamin, jangan pakai bahasa darurat. Terus gimana solusinya? Bagusin agama. Jadi orang yang bertakwa, yaj'allahu makhrajan. Orang yang bertakwa hidupnya diberikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tak diduga-duga rezeki. Lihat, kita malah kadang-kadang kalau kita lagi mumet cari tempat yang tenang, kafe di pojokan ngopi, ngeliatin orang lewat ya, scroll gitu ya. Ngapain? Ambil wudhu, sholat, cari pojokan kafe.
wisata kuliner ya. Menuin kotoran di rumah ngapain sih gitu ya? Ya khalas, ambil wudhu, bermunajat, datang ke Allah. Kalau memang mentok, la haula wala quwata illa billah. Kalau memang udah nggak ada solusi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Jadi enteng, hidup tuh enteng. Dipikirin yang belum terjadi, lagi ngapain dia di luar nih? Ya Allah, dia mau ngapain ibu nggak bakal tahu, ngapain nyiksa diri. Mendingan jadi orang soleha buat orang yang soleh, kan rumusnya gitu. Laki-laki gitu, kepikiran rumah nih gini, jangan begitu, ada Allah. Kamu jadi lelaki yang soleh, nanti punya pasangan yang soleh, itu rumus sudah. Anak begitu, ya Allah tat, kita ini hati kita tat di sisi tat ya, tapi Allah tat pikiran kita kemana-mana nih. Anak lagi ngapain gini-gini, makanya kasih yang halal, jangan yang syubhat, apalagi yang haram. Allah yang bakal jaga. Ketika mata terhalang dinding, tangan terhalang jarak, suara pun jarak tidak terdengar, Allah yang maha menjaga. Enak dekat sama Allah tuh enak ya. Jadi dan karena gini kan sudah kita pernah bahas, innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Allah kalau cinta dengan seseorang, Allah uji. Dan uji itu, ujian itu lambang cintanya Allah gitu loh. Makanya dengan kita mengenal Allah, kita akan menikmati ujian selama hidup. Karena ujian itu lambang kehidupan. Orang masih hidup masih diuji. Ya, kalau masalah sih wallahu alam bisawab ya, orang mati juga punya masalah soalnya, betul. Tapi kalau orang hidup diuji sama Allah. Nah, ketika kita kenal Allah, kita tahu bahwa setiap ujian itu jawabannya di sisi Allah yang menguji. Maka dekatlah dengan Allah ya. Jangan sampai kayak orang Mu'tazilah. Mereka menggunakan logika dalam beragama. Agama bukan logika, agama ya dalil ya. Mereka menelisik Quran dan ijma, tentunya seperti itu ya. Dalil mizan tadi dijelaskan, yang pertama di surat Al-Kahfi, ini ada lagi surat Al-Qari'ah ayat 6 hingga 9. Kata Allah, fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tadi tasla naron hamiyah, ada di wujuh yauma izin tadi ya, dimudahkan masuk neraka hamiyah. Neraka tuh macam-macam namanya, salah satunya hamiyah. Allah mengatakan fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah ya. Itu nggak apa-apa, nggak begini kenceng kok suaranya, keganggu fokusnya nanti ya. Taib, fa amma man sakulat mawazinuhu ya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Pokoknya adapun orang yang berat timbangan kebaikannya ya, Allah bilang maka ia berada di kehidupan yang memuaskan di akhirat nanti, surga yang dimaksud. Begitu pula wa amma man khafat mawazinuhu, adapun tentang khafat mawazinuhu yakni ringan timbangannya ya, fa ummuhu hawiyah, dipastikan ummuhu hawiyah, yakni tempat kembalinya. Kenapa ummuhu dikatakan tempat kembali? Karena kayak seorang ibu, tempat balik masalah. Ya, anak sepusing-pusing yang ngadepin masalah, yang dikangenin ibunya. Ya, kita kalau udah sama ibu kita, ya Allah, ibu nggak usah ngomong, kita datang ngelihat aja hilang masalah. Ya, makanya Bu, kalau suami deketin ke ibunya, jangan dijauhin. Karena rumah tangga ini akan berkah bersama dekatnya dia dengan orang tuanya. Begitu pula anak laki ibu nanti sama seperti itu. Ya, oh kita ke ibu, ya Allah mah, izinin mah ini pala pengen nempel di pundak sebentar aja, hilang masalah tuh. Ya kenapa? Allah pun mengatakan pakai bahasa fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya. Ya, di sini amsalnya neraka hawiyah, tempat kembalinya neraka hawiyah. Masya Allah. Jadi ada bahasa mawazinuhu, mizan. Mawazinuhu itu tempat timbangannya, mizan itu dalil. Sama dengan tadi surat Al-Kahfi ayat 105. Allah jelaskan dengan bahasa Allah mengatakan bahwa ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fahabitat a'maluhum
nuqimu lakum yaumal qiyamah waznan. Waznannya itu mizan, timbangan gitu ya. Nah, dan banyak yang lainnya. Bisa dilihat di Al-A'raf ayat 8 hingga 9, ada di bukunya itu ya. Di Al-Anbiya ayat 47 ya. Al-Mu'minun ayat 102 104, banyaklah Allah membuktikan bahwa timbangan itu hak. Makanya akidah kita tentang timbangan seperti itu. Bahkan banyak riwayat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahkan muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu Bukhari Muslim. Kalau atu-atu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau dua-duanya muttafaqun alaih. Ya, dan kita disuruh beriman karena kita sedang bahas tentang kehidupan setelah kematian. Ya sebenarnya kita nggak penting juga pengen tahu berapa mizan, bagaimana mizan, khalas. Cuma kita yakin ada mizan aja. Cuma didetailkan. Ya di sini dijelaskan pula berapakah jumlah mizan. Ya dikatakan bahwa mizan berjumlah 1 atau lebih. Ini berkhilaf ulama tentang masalah itu. Ya, soalnya kalau 1 antriannya panjang nontat gitu ya. Kalau banyak, khalas kita nggak usah mikirin yang belum terjadi. Cuma kita mesti mengimani. Itu ya kayak orang bilang malaikat maut berapa banyak Ustaz? Apa jangan-jangan punya pasukan, punya ini? Karena kalau orang mati bareng gimana nyabutnya? Udah itu gaib, nggak usah dipikirin. Kita kadang-kadang suka mikirin yang nggak penting ya. Ini Dajjal mau datang Ustaz. Emang dari 14 abad yang lalu Nabi bilang Dajjal pasti datang. Ya Allah ntar gimana Ustaz? Kita cuma disuruh beriman bukan nungguin. Ini kita kadang-kadang suka repot sendiri. Udah dikasih bocoran, imanin tuh dengan 10 ayat surat Al-Kahfi. Minta perlindungan sama Allah. Dan harus tahu bahwa perempuanlah pengikut Dajjal yang paling banyak. Sampai Nabi bilang kalau Dajjal datang nanti ikat istrimu di tiang dalam rumahmu. Sampai kesan begitu kenapa? Karena dia akan maksa pengen ketemu Dajjal. Karena Dajjal tuh punya dunia. Perempuan bisa minta apa ya Dajjal kasih. Padahal Dajjal itu pengkor, kakinya sebelah kecil sebelah gede. Tangannya juga, matanya meletos satu kayak anggur. Kak Fa'ro giginya jarang, rambutnya botak, ceplok-ceplok rambut, nggak ada bagus-bagusnya. Cuma kalau pengen dunia sama Dajjal. Dan saat itu banyak perempuan yang nggak beriman, udah dah, yang penting dapat dunia, Dajjal deh, gitulah. Kayak hari gini kan, orang udah nggak ngelihat fisik, ya orang udah nggak ngelihat agama, yang penting dunia aku cukup. Ya, dan tidak sedikit perempuan mengatakan, iya sih Ustaz, suami nggak sholat juga, aduh tahu deh. Cuma ya udahlah, aku sih cuma mikir yang penting dia bisa bantu aku untuk hidup lah. Innalillah. Konsekuensi menikah, ibu dibawa ke sorga. Yang bawa ibu siapa? Dajjal. Ayo dong berilmu Bu, ya. Kan ibu baju, fungsi ibu menutupi kekurangan, tinggal obrolin. Nih ikatan rumah tangga kita ini pengen berujung kemana? Ke sorga apa kematian aja bebas? Ya ke sorga dong. Kamu harus tahu sorga. Tahu gak sorga punya siapa? Ya punya Allah. Misalkan gitu ya. Apal gak nama Allah? Belum. Gimana mau sampai kita gitu loh. Kita mau ke rumah Allah, Allah yang kita nggak kenal. Coba diomongin. Yakin Allah bukain sorga? Emang kamu udah ngerti agama? Udah ngaji? Udah. Tuh mulai diomongin tuh. Ya mudah-mudahan dengan ibu begitu dia berubah. Karena kita punya Allah, ya nggak mensyaratkan sorga buat nabi, buat sahabat, buat pengetahuan nggak. Orang yang tobat pun jadi penghuni sorga. Jelaskan sama dia. Ya mungkin hafalan kita Pak nggak sebanyak anak-anak hafalannya. Tapi kan sorga bukan karena hafalan. Ya karena manfaat dari apa yang kita baca. Ayolah mulai sekarang aku nggak menikah sama ulama. Cuma aku berharap kamu berteman sama mereka ulama. Aku tahu kamu nggak hafal Quran, cuma ada usahalah buat baca Quran gitu loh ya. Jadi diusahakan itu libas, fungsi libas itu seperti itu. Bukan menjadi hakim buat imam. Kalau imam dihakimin mulu kapan beresnya sholat? Ya diingetin boleh. Kalau imam kira-kira sudah nggak sanggup jadi imam salahin mulu, mundur, suruh imam yang lain. Ini kayak begini ini dipakai di zaman Nabi dulu, zaman sekarang bingung orang. Pernah dengar cerita kaum Amsor? Ya dimana ketika muhajirin datang banyak orang Amsor ya menceraikan istrinya memberikan kepada muhajirin. Hari gini nggak nyampe otak kita. Nyerahin bini ngasih orang, otaknya di mana gitu loh.
Tapi orang Ansar bilang, tidak, aku melihat imannya Muhajirin, di mana dia lebih baik agamanya ketimbang aku. Aku yakin perempuan yang aku cintai ini akan surga bersama dia. Itu cinta yang sejati. Hari gini nggak nyambung sudah. Udah deh, kita sama-sama dosa neraka bareng. Begitu bahasanya gitu loh. Saya baca itu nggak mumet nih, gimana sih? Tapi itulah mereka. Karena mereka berharap akhirnya tuh surga. Gitu loh. Bukan cuma sebatas kebahagiaan dunia. Hari gini orang nggak apa-apa deh, yang penting suka, sama-sama suka ya, bicara efek kesukaan kita, nggak pernah bangun subuh ya, tahajud boro-boro. Karena banyak orang yang hari gini candarianya, keromantisannya ini nggak membuat mereka dekat sama Allah. Ya, kerjaan jalan bareng, orang lihat ya Allah tiap malam jalan mulu, iya dong kita gini-gini. Tapi subuh jam 6:30, jam 7 gitu loh. Tahajud nggak pernah. Mana efek ikatannya mana? Hari gini orang nggak pernah ngebuka tentang bagaimana rumah tangga para sahabat di zaman dulu. Orang-orang yang betul-betul pengen endingnya itu jelas. Nabi mengatakan dalam rumah tangga itu kan, fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku tuh pengen, kata Nabi, tujuan nikah kalian satu, memperbanyak umat. Bukan melampiaskan syahwat, bukan dapat dunia, memperbanyak umat. Kamu dilamar sama dia, iya, yakin bibitnya bakal memperbanyak umat. Yakin orang soleh. Kamu ngelamar dia, iya, yakin rahimnya bersih, ada ulama yang diletakkan di sana, berilmulah. Ya gimana dong? Ya kalau memang merasa nggak banyak berbuat salah, bertobatlah. Ya karena taubat itulah membersihkan benih pada diri laki-laki untuk memberikan bibit kepada perempuan. Begitu pula sebaliknya gitu loh. Jadi agama tuh pengen kita punya akhir yang baik. Makanya agama pengen tuh kita mengerti al-amal bi khawatimiha. Amal tuh tergantung akhir bukan awal. Jangan pernah omongin kita dulu, bicarakan kita yang sekarang. Siapapun kita yang dulu dibongkar ditanya sama orang nggak usah jawab. Karena nggak ada manfaat juga ngomong yang dulu. Tawarkan kita yang sekarang. Agama tuh pengen seperti itu. Ya, supaya apa? Supaya nanti kalau kita sampai di akhirat, ya kita layak mendapatkan surganya Allah. Ada yang dimasukkan surga, ya karena dia Nabi, Rasul, istri Nabi, istri Rasul, sahabat, istri sahabat, atau tabiinnya, atau mungkin memang kita cukup bertobat, Allah ampunkan kita, surga milik kita. Pandai-pandailah untuk bermuhasabah diri gitu loh. Ustadz, apa yang ditimbang Ustadz? Dijelaskan dalam buku ini. Ya, dalil yang dijelaskan tadi, ya zahirnya, transparasinya, itu ada 3. Yang pertama, amalan secara umum. Yang kedua, pelaku amalan. Dan ketiga, lembaran-lembaran amalan. Ya. Ada 3 yang ditimbang. Yang pertama amalan, amal secara umum. Makanya kata orang Parsi ketika nanya ke Nabi, allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-hira'ah. Bukankah kalian umat Muhammad yang mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang hajat? Iya, di Islam diajarkan amalan secara umum. Orang-orang Parsi tanya ke sahabat, bukankah kalian umat Muhammad yang mengajarkan segala sesuatu? Artinya kalau sudah bicara amalan, apa di Islam yang nggak diajarkan? Diajarin semua. Sebut satu perbuatan Islam ajarin. Cuma kalau selera, jenis, kembali ke uruf. Allah, Nabi jelaskan tentang masalah masak ya, masalah mandi, masalah ini, diajarkan semuanya. Cuma kalau detailnya kembali ke uruf. Uruf itu adat tradisi. Ya. Tapi kalau sudah bicara amalan ya, nah buat kita nggak dibahas apa yang kita perbuatnya, untuk siapa dan bagaimana kita melakukannya. Ya, karena semua dicontohkan sudah. Boleh jadi masjidnya sama, sholatnya sama di waktu yang sama, hasil bisa berbeda. Karena ikatan dengan siapanya yang kita beda. Anda sholat zuhur tadi 4 rakaat, sama kita 4 rakaat. Tapi kenal tidaknya ke Allah kan beda-beda. Atau talbis, Anda sholat wudunya gimana nih? Betul nggak? Terus baju itu beli pakai uang apa? Panjang urusannya. Karena ritualnya sama, cuma peruntukannya pun sama, tapi buktinya yang bisa beda. Maka yang pertama dikatakan yang ditimbang amal. Amal perbuatan. Laki begini, perempuan begitu. Ada perbuatannya.
Ya, tidak akan pernah sama laki dengan perempuan dalam perbuatan. Kemudian pelaku amalan. Siapa yang melakukannya? Ya tadi dibilang, imamkah dia? Orang baguskah dalam bacaan ketika sholat? Atau siapa nih yang bersedekah? Ya, karena Allah nggak ngelihat ukuran. Oh, orang kaya itu motong sapi 2 ton, si miskin cuma sekian kilo. Sama Allah nggak peduli, nggak ada masalah. Wajarlah kalau kaya sekian ton, lawang punya uang, si miskin sekian. Cuma permasalahan ikhlas gak ketika motong. Karena nanti banyak orang yang selfie sama sapi. Sapi akoh gitu. Ria ya. Allah nggak terima daging sembelihan, yang Allah terima niat ketika menyembelih itu. Makanya dalilnya cuma satu, fasolli li rabbika wanhar. Apa artinya? Wallahu alam. Fasolli solatlah kalian li rabbika, untuk Tuhan kalian, wanhar menyembelihlah. Fasolli pakai fa, urusan solat cepet fa. Fasolli li rabbika, untuk Rob kamu. Makanya sebelum sholat apalin dulu nama Allah supaya sholat ngefek. Wanhar pakai wa, bukan fanhar. Wanhar apa? Usahakan menyembelih, karena nggak semua orang bisa menyembelih. Dilibatkan juga boleh, betul? Iya. Berarti menandakan syarat menyembelih ya sholat. Sekarang kalau bos sholatnya berantakan terus dia berkurban, ya nggak diterima sama Allah. Ya nggak diterima. Ada yang bilang, Ustadz, perusahaan kami menyembelih hewan kurban, ya sekian sapi dari beberapa pejabat, tapi ada yang non muslim, gimana tuh Ustadz? Suka ada loh gitu loh. Teman-teman di angkatan darat, angkatan udara suka ada yang suplai dari Babaliong, ya sekian ton. Ini dia ngomong, dia dapat suplai dari bos ini, kok ini, kita korban, tat, alhamdulillah. Saya bilang nggak sah. Lo kok nggak sah? Yang korban siapa? Babaliong. Tanya dulu agamanya. Lah terus gimana Ustaz? Ya gimana musingin Ustaz, nanya gimana? Nih, kalau dia ngasih, pastikan agamanya. Kalau non muslim, alokasikan akadnya. Apa? Dikasih hadiah buat perusahaan atau buat instansi atau buat tempat di mana Anda berada, alokasikan ke karyawan. Sama dengan anak-anak di sekolah. Masa sekelas patungan sapi? Nabinya siapa? Gitulah. Yang namanya sapi maksimal 7, bukan sekelas, betul? Kejadian nggak? Kejadian. Terus gimana dong Ustaz? Ustaz suruh pusing lagi gimana? Dia yang berbuat, kita yang suruh pusing. Kalau dipikirin putih nih rambut udah ubahan, untuk nggak dimikirin dah ya. Ya sekarang gini, kalau memang udah terlanjur patungan, sepakatin tahun ini kita akan alokasikan ke anak-anak yang ranking, misalkan gitu ya. Jadi ini adalah korban kalian yang kita kasih hadiah, selesai. Ya, karena nggak ada yang namanya korban sapi patungan sekelas tadi, atau kambing berapa orang, kambing 1 orang. Ya, libatkan boleh. Ayo dong berilmu dong supaya timbangan kita berat nanti. Jangan merasa, ya Allah Tat, aku udah korban Tat, ya Allah Tat, aku juga udah gini, tapi wujuhu yauma idzin khasi'ah tadi tuh, tertunduk malu, ndak ada manfaat di sisi Allah, bahkan habaan manthuro, dibikin kayak debu yang berterbangan. Merasa sudah berbuat baik. Hei, agama bukan perasaan. Ya, kalau pakai perasaan nggak bakal betul. Ya, kita sudah belajar perasaan sih, udah pernah dengar perasaan. Jadi kayak orang baru nge-gym, perasaan keker, ngaca mulu. Kayak orang diet, perasaan kurus, perasaan. Lu ngaca dari depan, dari pinggir, coba tuh. Agama bukan perasaan. Ya, agama bukan, agama tuh dalil, yazro, yahsud, nanam, metik. Kalau buahnya nggak bagus, ya udah kritisi cara nanamnya, bagaimana pupuknya, grow up dan lain sebagainya, baru lihat hasil yang bagus. Agama seperti itu. Ya, agama seperti itu. Makanya banyak diantara kita udah merasa kajian kemana aja, tapi tetap emosinya nggak kontrol. Ya, tetap ngegas aja, ngomong sama orang kayaknya gregetan, nih kajian di mana nih, nabinya siapa nih. Kalau orang udah sering ngaji ya, dekat dengan agama, dia akan tenang jiwanya.
punya sifat qaribin, gampang akrab, hayyin, lembut, sahlin, muda, kurang lebih gitu loh. Tapi kok saya nggak bisa begitu? Ada talbis. Talbis itu mengkolaborasikan kebaikan dengan keburukan saat nuntut ilmu, atau berkoalisi lah kalau bahasa kita sekarang ya. Ada koalisi dengan keburukan. Waktu Anda datang kemari punya masalah gak di rumah, ya bagaimana sama orang rumah, bagaimana sama mertua, bagaimana sama anak, di jalan berapa orang yang dibentak sama situ gitu loh, dan lainnya. Dan itu mengganggu kebaikan yang kita pinta ke Allah. Karena Allah baik, cuma nerima yang introspeksi diri aja. Jangan salahkan Tuhan. Kenapa? Karena Allah nggak akan zolim. La yazlimun nasa syai'an. Allah nggak mungkin menzolimi manusia. Nggak ada keburukan yang Allah takdirkan. Tapi kalau kamu merasa buruk, halas, ayo introspeksi diri. Pasti ada yang salah gitu ya. Taib ya. Kemudian yakni lembaran-lembaran amalan. Ya, catatan amal. Karena ada jejak amal, ada perbuatan. Bahkan ketika kita sudah bertobat, kita belum bisa beramal soleh, maka diperintahkan kita untuk mencegah keburukan yang pernah kita perbuat. Orang yang mencegah keburukan yang pernah diperbuat, sementara dia belum melakukan kebaikan yang banyak, Allah jadikan pencegahannya itu penghapus dosa di masa lalu. Ya, kan banyak orang tobat belum berbuat baik yang banyak, tapi dia berusaha untuk nggak mengulangi. Proses dia berusaha nggak mengulangi itu penghapus dosa di masa lalu. Sisanya innal hasanat yudhibna sayiat. Yang namanya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Jadi nggak usah sungkan. Ya kita yang tahu, makanya jangan lelah. Ya terus aja datang kajian, terus aja sampai betul-betul melekat. Karena kadang ada orang yang sekali nangkep, ada yang mesti berulang-ulang baru nangkep, ada yang mesti terbiasa jadi nangkep. Halis, nggak ada masalah. Jangan sungkan untuk mendatangi majelis ilmu, gitu ya. Itu yang terbaik buat kita, insya Allah. Jadi jelas ya penjelasan tentang amal ya, orang yang beramal atau amil bahasa ininya, atau lembaran-lembaran amal tersebut. Makanya timbangan itu akan berfungsi untuk itu, mizan seperti itu. Ya, alangkah baiknya sebelum datang masa di mana mizan kita temui di padang mahsyar nanti, ya udahlah, introspeksi diri. Wazinu qabla an tuzanu. Kamu timbang amal kamu sebelum ditimbang sama Allah. Hasibu qabla an tuhassabu. Hisab sebelum dihisab sama Allah. Silakan yang mau ditanyakan. Fadhlu, kita berdialog. Silakan, fadhlu. Nah. Nanti yang akan datang kita bab sirat. Sirat lebih panjang lagi nih, ya. Bab sirat lebih panjang lagi. Kenapa? Karena memang banyak orang yang terjebak dalam sirat. Sementara sirat ini seperti perjalanan di dunia, ya, kita membutuhkan hidayah dan arahan. Nah di sirat nanti bahkan sampai Nabi pun mendoakan umatnya untuk tidak terkena keburukan dalam sirat tersebut. Ya silakan yang mau ditanyakan, fadhlu. Nah. Ya, apa silakan. Ini tadi Meki? Betul. Ya, Meki ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sepemahaman saya tadi dijelaskan kalau keberkahan yang dijanjikan ada dua, satu Al-Quran dan dua orang tua atau suami bagi yang sudah bersuami. Untuk poin dua, orang tua dan suami, mudah saya sudah tidak mempunyai. Ya. Bagaimana? Saya mungkinnya untuk yang ada di poin dua, apakah ada penggantinya, ataukah saya hanya bisa fokus di poin satu? Taib, barakallah, na'am. Iya, tadi saya sampaikan bahwa penyebab keberkahan itu ada dua. Yang pertama, membaca Al-Quran. Rutinkan membaca Al-Quran. Yang kedua, berbakti sama orang tua. Untuk yang kedua, Ustadz, saya nggak ada orang tua, saya nggak ada suami. Sebenarnya kalau kita berilmu tentang orang tua, ya mertua pun orang tua, atau adik kakak orang tua kita.
Ya, cuma mungkin baktinya nggak sama dengan orang tua secara detail. Atau mungkin kalau memang sudah nggak ada suami, disitulah para sahabiat Nabi nggak pernah ada yang matiin. Ya, para sahabiat Nabi itu di zaman Rasul ya, wa ankil ayyama minkum wassolihina min ibadikum. Di zaman Nabi itu nyaris tidak ada janda yang nganggur, duda yang nganggur, perjaka perawan yang nganggur. Layak nikah. Ya, kecuali Ummu Darda. Ummu Darda dia tidak menikah lagi karena dia nggak menemukan yang terbaik melebihi Abu Darda gitu ya, punya alasan. Jadi yang pertama mungkin nasihatnya semoga Allah mudahkan jodoh yang lebih baik lagi. Yang kedua mungkin menggantikan fungsi suami. Karena memang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin bakal ditanya tentang kepemimpinannya. Ya, kalau memang lelaki memimpin rumah tangga, istri memimpin rumah tangga suaminya, kalau suaminya nggak ada, itu nanti masuk kategori bakti di situ. Ya, mau nggak mau untuk survive dulu ya, jadi single parent ya. Tapi kalau perwalian dibalikin kepada saudara ibu yang laki, ya perwalian seperti itu ya. Allah a'lam. Silakan, ada lagi yang lain? Fadhal. Iya. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya. Tadi kan sebaik-baiknya perempuan di rumah. Iya. Nah, kalau kita sering ke kajian, itu sering ke kajian ke tempat yang jauh-jauh gitu. Sementara ada kajian dekat rumah, sebaiknya gimana? Apa hal? Taib. Ya. Sebenarnya kita hidup di zaman serba mudah sekarang, ya. Kendaraan ada, fasilitas transportasi online bisa, macam-macam lah ya. Ya wallahu alam bisawab ya. Yang dimaksud lebih baik di rumah, seluruh aktivitas berkaitan dengan muamalah dunia. Tapi kalau nuntut ilmu, ya alhamdulillah kalau dekat rumah ibu ada majelis ilmu yang dekat. Makanya tadi saya bilang di beberapa kajian, kalau di negeri Arab, ini kan lagi model jual-jual kapling perumahan di Madinah, gurun dipetak-petakin tuh. Ada signboard di depan, ada iklan kaplingnya itu. Di sini akan dibangun perumahan dan di dalamnya ada masjid, ada qori, ada ulama. Itu ditawarin. Baru kita akan membentuk rumah model gini. Jadi orang sono terbiasa kalau yang namanya tempat tinggal, kampung, komplek, isinya itu orang-orang soleh. Sebenarnya, tapi di kita enggak. Kita mesti keluar. Ya kalau keluar selama ibu nggak safar, ibu tinggal ngomong sama suami minta izin karena biar bagaimana kita dituntut dalam agama menjadi madrasah buat anak-anak ya sewajarnya. Ya tapi kalau udah nggak mampu karena menuntut ilmu wajib, merutinkannya sunnah. Nah kalau sudah pakai bahasa rutin sunnah, jangan mengalahkan yang wajib. Jangan gara-gara merutinkannya sampai lupa ada anak, ada suami, jangan. Ya keenakan keluar sampai lupa pulang. Nah, ada yang begini, ada ya kajian pagi, duha, bilang sama teman ada lagi gak? Ntar jam 10 ada lagi, sampai zuhur. Ada lagi gak? Habis zuhur ada lagi ntar. Habis asar juga. Temannya bilang rumah kita mana nih? Itu kejauhan muternya gitu loh. Ya sebenarnya tinggal dipilah-pilah aja lah. Ya dipilah-pilah ya. Semoga Allah berikan kemudahan insyaallah ya. Kalaupun gak memungkinkan kita online loh. Tinggal dibuka di linknya Ustadz di usb.bawazir nanti kebuka linknya. Bahkan saya nggak hapus dulu sampai 1-2 hari baru saya hapus biasanya untuk mengulang pelajaran ya. Allah Pak. Silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Bagaimana caranya kita menghisap diri kita, menimbang amalan kita sendiri sebelum kita kembali? Barakallah, masya Allah. Ustadz, bagaimana kita menimbang, menghisap, menghitung amalan kita? Bu, setiap amal itu menjanjikan bekas. Contoh, sholat tanha anil faksawal munkar. Ibu sholat itu protektor untuk tidak berbuat keji dan mungkar. Ya, mungkar umum. Ya, dari mulai berbuat yang nggak baik sampai mungkin sama suami mungkin nggak baik atau apa ya, sama mertua. Introspeksi. Saya udah sholat, sama ipar gimana, sama mertua gimana. Itu muhasabah. Saya udah ngaji, tapi kok sama anak nggak bisa berteman. Karena syariat memerintahkan anak berteman sama orang tua. Bagaimana bisa berteman kalau kita nggak ada pertemanan sama mereka? Aku ngomong sama temen di WA bisa berjam-jam, tapi sama suami hitungan menit berantem misalnya gitu ya. Sama anak juga begitu. Oh ini ada yang nggak bener nih. Itu introspeksi. Nah introspeksi yang paling gampang yang pertama, lihat hubungan kita dengan Allah bu.
Jangan-jangan terlalu lama kita mengaku Islam tapi tidak kenal Allah. Ini banyak banget ya, kita cuma tunggang-tungging, sujud, ruku, i'tidal, tapi ke Tuhan yang kita nggak pernah hafal namanya. Ya, yang kedua, kita nggak kenal Nabi Muhammad. Kita cuma ngaku cinta Muhammad, tapi perintahnya nggak kita turutin, larangannya nggak pernah kita jauhin, kabarnya nggak pernah kita yakinin, bahkan banyak ritual ibadah kita nggak mencontoh beliau. Kemudian Islam itu, jangan-jangan kita cuma ngaku Islam, tapi masih merinding kalau nyium buah kembang kalau malam. Masih takut sama kuburan dan lain-lain gitu ya, itu kan dipertanyakan. Berarti introspeksi diri ini mesti dilawan supaya ibadah kita menghasilkan seperti yang dijanjikan. Khususnya Ramadan nih, Ramadan ya Bu, Ramadan kata Nabi, man soma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa di bulan Ramadan, iman dikedepankan dan ihtisab, menghitung pahala, dihapuskan dosa-dosa yang telah lampau. Tapi kan Ramadan sebulan, betul? Pernah gak puasa tahun lalu sebulan full? Enggak lah, pasti punya utang. Udah dibayar belum? Itu Mas Bulo, masalah buat lo. Banyak sekali orang yang bertemu dengan Ramadan belum bayar puasa yang dulu. Ya, insya Allah sih sini mah udah lah ya. Tapi kalau yang belum, bismillah, bayar dulu. Nggak usah ramein masalah puasa Rajab, nggak ada dalilnya. Ya, Rajab ini Senin Kemis, Ayyamul Bid, puasa yang sunnah di bulan Rajab pahalanya gede. Tapi yang paling baik di bulan Rajab, bayar utang tahun kemarin. Itulah. Yang belum bayar, suruh bayar. Ya, nanti dapat pahala sebulan Ramadan yang lampau ya. Wallahu a'lam. Ada lagi silakan. Iya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana sekali lagi? Iya. Aywa. Dalam doa kita mesti yakini apa yang kita minta itu adalah kebutuhan, bukan keinginan. Adapun detailnya nggak perlu, karena Allah tahu yang kamu butuhkan gitulah. Ya, nggak usah mendetail. Ya Allah, mudah-mudahan ini bulan 20,5 juta lah, nggak usah gitu lah. Minta aja rezeki secara umum. Ya Allah, ini bulan cukupilah rezeki hamba. Umum udah. Hati ngomong sekian gitu ya, Allah tahu. Nggak usah dikhususkan ya detail. Tapi kalau mendetailkan nama atau tujuan boleh. Misalkan ibu nih punya anak berapa nih, 2, 3, 4. Ibu berdoa Robbi habli minas sholihin, ditambahin wah di fulan sebut yang satu yang bikin pegal tuh gitu ya. Boleh ya, itu memperjelas kebutuhan kita untuk doa dia. Tapi kalau nilai dikembalikan ke Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Apa Bu? Ya itu masih ada masalah ya. Iya. Saya punya mantu kerja di bank konvensional. Apakah waktu sebelum nikah saya sudah bilang, tapi dia berjanji kalau udah nikah nanti mau keluar dari bank konvensional. Sampai sekarang malah saya dapat cobaan, dia malah naik jabatan jadi kepala cabang. Itu kan berarti cobaan bagi saya. Apakah ada dosa berjamaah gitu saya kena? Oh enggak ada dosa jariah Bu. Ya ini kasus kalau kita punya mantu atau anak atau siapalah yang masih ada di bank-bank konvensional atau perusahaan yang akadnya itu nggak syariah lah ya. Itu gimana Ustaz? Nasihatin ya. Hidayah urusan Allah. Nah kita kalau dinasihatin kita nggak dapat jariah. Kecuali kalau kita diam, kita dibilang setan bisu dalam Islam. Tinggal sisanya doain istrinya, anaknya, atau mungkin ajarkan cara kepada dia untuk resign secara bertahap. Mungkin dia khawatir ya, biasa nyari bulanan dan nyari harian kan bingung, nggak terbiasa ya. Ya bukalah usaha apa dulu ya sampai agak stabil baru resign. Karena banyak juga orang yang resign langsung frontal, akhirnya nggak siap ya, malah menimbulkan mudarat. Jelaskan, mungkin dia juga punya rasa khawatir, nggak ada solusi atau apa, ya kita support lah. Karena tidak sedikit teman-teman yang tadinya di bank konvensional dengan jabatan yang bagus, sekarang dia sudah resign, nggak punya jabatan, cuma income-nya lebih besar.
karena teknik hijrah yang benar. Dan masya Allah yang benar. Dan masya Allah, kadang ada halal ini, halal itu, usaha-usaha kajian dengan membuka pasar syariah itu kan. Dan hari gini kita juga kerja nggak butuh nyewa toko, nggak butuh nyewa kantor kan. Online pun kita bisa, tinggal tergantung apa yang kita jual. Disupport Bu, supaya dia pede untuk resign lah ya. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam. Kalau misalnya yang seorang istri, kita kan kalau mendapatkan kesempatan harus istilahnya sama mengenal Allah itu dari apa dan bertakwa kepada Allah. Iya. Ya, kalau suaminya itu pelaku maksiat, bagaimana cara? Ayo. Iya. Kita perempuan mendapatkan pahala karena bakti sama suami. Jelas lah, kalau perempuan sholat 5 waktu dijaga, Ramadannya dijaga, kemudian tutup aurat, patuh dengan pasangannya, masuk surga dari semua pintu. Dalilnya jelas. Cuma permasalahannya sekarang Ustaz, kalau suaminya pelaku maksiat, yang pertama, kenapa kawin sama dia? Nah, ada orang Inggris bilang saying wes, sudah. Nggak apa-apa ini juga. Yang kedua ya, kembalikan fungsi istri dalam rumah tangga. Perempuan itu libas, baju. Perempuan itu harsun. Perempuan itu madrasah. Perempuan itu kaca, cermin, mir'ah, tempat suami bertolak ukur diri gitulah. Fungsikan itu. Karena kalau memang suami bisa berubah baik karena fungsi perempuan yang 4 tadi, alhamdulillah. Karena tidak sedikit laki yang tidak baik jadi baik dengan menikah sama perempuan yang baik. Tapi kalau dia bertahan dalam ketidakbaikan, Islam menawarkan khulu. Perempuan punya hak untuk minta cerai. Suaminya nggak sholat, suaminya penzina, tukang main judi, nggak apa-apa deh Ustaz, Allah benci tapi aku cinta. Ya Allah. Nabinya siapa nih orang? Ya nasihatin. Kalau dia nggak sanggup, ada orang yang nasihatin. Tapi kalau dia nggak sholat ya, ingetin hubungan kita zina. Nggak main-main tuh kalau suami nggak sholat ya. Jadi jelas lah. Mudah-mudahan dengan begitu dia tahu, oh ya Allah makasih sudah diingetin. Alhamdulillah. Jangan gampang minta cerai juga ya. Karena fungsi kita kan untuk menasihati sebagai baju yang menutupi kekurangan tentunya gitu ya. Tapi kalau tetap dia enjoy dengan kemaksiatan, sebenarnya selama memang dia tetap jadi Islam, nggak berbuat kufur ya, patuh aja, maksiat urusan dia sama Allah. Karena 1000 dosa suami ibu nggak tanggung, satu pun. Tapi 1 dosa perempuan suami pasti tanggung, apalagi 1000, berat dia. Ya makanya ketika ijab qabul, aras bergetar. Kenapa? Ada orang yang tanggung jawab dosa orang. Ijab qabul, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sebutan dibayar sah. Ya, pindah tanggung jawab dosa ke pundak suami. Berat banget. Ya makanya ya dinasihatin lah. Karena rumah tangga ini tidak akan baik dengan pemimpin yang Allah nggak suka. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Fadhal? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini agak di luar dari topik kan, tapi teman saya itu ada yang berpartner bisnis dengan cara yang salah, akhirnya temannya itu melakukan kesalahan karena dia diseret amaran gitu ya kontennya. Nah terus di situ teman saya ikut juga akhirnya diinterogasi segala macam dan dia di situ. Nah di dalam agama itu tuh bagaimana cara menyikapi perasaan gitu, apa tetap diikuti apa yang dia mau atau dia sikap tegas karena dia nggak salah tapi anaknya masih baik. Iya. Iya, kulil haqq walau kana murran, katakan yang hak walaupun pahit. Ya enggak usah takut dengan resiko-resiko, karena la yadurukum man dhalla idza tadaitum, enggak ada yang berbahaya kalau kita benar. Diperes, diancam, ya enggak usah ladenin. Ya, dan enggak ada yang berbahaya, itu cuma ancaman. Apalagi hari gini musuh kita tuh di WA, bukan depan mata gitu loh. Ya, kalau orang dulu kan musuhnya jelas, perampok jelas, maling jelas, tukang todong jelas. Kalau sekarang tuh tukang todong, maling semua di WA. Cara ngindarin bagaimana? Ya jangan dibaca. Ya, dia akan berpikir nanti dan gak usah khawatir. Gak ada yang berbahaya kecuali Allah yang mendatangkan bahaya. Jangan gampang terprovokasi oleh ancaman-ancaman orang yang kita gak berbuat dengan ancaman tersebut. Wah, saya akan expose, saya akan gini. Ya silakan aja. Emang kita gak seperti itu gitu loh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallah. Nah. Khalas.
Ada lagi? Khalas? Satu lagi. Iya, apa tuh? Insya Allah kan mau berangkat ke bulan Ramadan. Amin, semoga dimudahkan insyaallah. Maksimal tuh harus gimana? Maksudnya? Bulan Ramadan. Iya, maksudnya gimana? Agar maksimal banget gitu ibadah di sana gitu. Iya, yang pasti ibu diberikan kesempatan buat ada di masjid yang 100.000 kali lipat ketimbang masjid lain. Ibu ada di masjid yang 1000 kali lipat ketimbang masjid lain. Dan yang pasti juga ibu ada di tanah haram, sehingga akan banyak keutamaan yang dilihat nanti. Aktivitasnya sama kalau ibu sama suami, sama anak, sama keluarga, ya seperti kita di sini ya. Siapkanlah apa yang mereka butuhkan untuk itu gitulah. Nah, kemudian juga manfaatkan tentang Ramadan. Ramadan itu bulan Quran, 1 huruf 10, banyak-banyak khatam lah di sana. Ya udah, selesaikan dulu lah sosial media, matiin dulu sebulan. Kalau sebulan di sana, kalau 10 hari di sana ya, supaya kita bisa fokus. Jadi jangan sampai di sana nggak berbeda dengan di Indonesia gitulah. Kemudian nikmati air Zam-Zam. Saya suka bilang sama orang yang umroh, air Zam-Zam. Wallah, badan kita tuh bersih kalau tiap hari minum air Zam-Zam. Di sana jangan kita ngegampangin masalah kayak begituan. Mumpung di sana, manfaatkan. Dan kemudian ambil pahala bacaan imam. Ya, bacaan imam, bacaan makmum. Walaupun hotel lebih baik buat perempuan, tapi kalau memang bacaannya kurang bagus, ikut di masjid. Jadikanlah imam sebagai yang diikuti. Ju'ilal imam liyutamma bihi gitulah. Sis. Iya, di masjidnya. Sholat kalau Quran kan per huruf, beda. Kalau Quran per huruf dan di bulan Ramadan. Enggak, beda. Sholat banyak, sholat sunnah. Sholat sunnah banyak, boleh selama di Haramain tuh sholat sunnah yang banyak. Karena memang keutamaan masjid tersebut. Ya, Allah. Cuman kalau lagi sholat yang khusyuk, bisa nih ketika imamnya sudah itu kan panjang ya kalau nggak khusus itu diterima. Nggak ngaruh, kan pahala imam pahala kita. Pokoknya keuntungan kita bermakmum itu manfaat imam buat kita, walaupun kita nggak khusyuk. Oh, banyak saya teman-teman yang jadi makmum bacaan panjang, apalagi di Madinah. Ada sampai tidur karena nggak paham. Sebenarnya sih kalau pengen paham harus tahu di Haramain itu 1 malam 1 juz. Harusnya dari pagi sampai sore itu baca aja juz yang mau dibaca antar malam artinya, sehingga kita nggak asing-asing banget dengan bacaan gitu lah. Ya. Iya. Apa? Nggak boleh, haram. Riba itu ya untuk maslahat umum. Kita naruh duit di bank konvensional karena belum bisa menghindari konvensional. Ulama nggak menyalahkan. Bunganya ambil aja buat jalanan, buat speed tank, jangan buat konsumsi di badan. Ya, manfaatkanlah buat apalah. Jalanan di kampung kita nggak bagus, kasih bunga banknya. Belikan semen boleh. Selokan jalan gotnya atau speed tank masjid atau apa, manis. Ya, saya sering manfaatin. Kalau nggak sini, kita manfaatin gitu loh. Ya, sebaiknya Bu kembalikan ke hukum asal, yang haram jangan masuk ke badan. Apalagi Nabi mengatakan la tadawa bil haram, jangan berobat dengan yang haram. Ya, kalau kita masih mampu dengan yang halal, yang halal. Apalagi itu orang tua kita, nggak rugi ngasih orang tua. Ya, kalau perlu kita jual sesuatu buat mereka. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam. Ya haram hubungannya. Sama juga kawin sama biksu. Kawin sama pendeta. Kelihatannya soleh padahal dibatalin semua sama Allah. Ya khalas, bas dia nggak ngerti karena dia nggak sholat. Ya, sholat itu penting banget. Beda kita dengan kafir musyrik sholat. Kata Nabi, al-ahdu bainana wa baina syirk wal kufr tarkus shalah. Yang membedakan kita dengan orang kafir musyrik sholat. Sholat itu penting banget. Aduh, kalau dia nggak sholat, Allahu Akbar. Sayang, nasihat. Ibu agak kencang masalah sholat, Bu. Karena hilang semua pahala dia kalau dia nggak sholat.
Ya, itu bahkan boleh perempuan minta cerai kalau suami nggak sholat. Jangan terkecoh dengan kebaikan dia. Sholat nih yang nomor satu gitu lah. Amin, masya Allah. Ya, jelaskan sama orang yang begitu, jelaskan gitu ya. Karena banyak. Ada juga yang baik bersedekah, ujung-ujungnya dia LGBT atau apa gitu ya. Itu sudah pelanggaran, nggak boleh. Nasihatin lah. Khalas. Ya, akhir manfaat insya Allah ya. Semoga Allah berikan yang terbaik buat kita semua insya Allah. Dan jaga ukhuwah di antara kita. Doakanlah majelis ilmu ini semoga jadi baiknya ke depan insya Allah ya. Doakan pula tempat di mana kita pakai semoga ada keberkahan insya Allah. Dan doakan negeri kita tercinta Indonesia agar jaga ukhuwah kebangsaannya. Siapapun yang mimpin semoga diberikan hidayah selalu insya Allah ya. Taib, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.